Kembali lagi di Semanti Podcast Boleh Cerita bersama saya Juwita Anggreni. Bintang tamu kita kali ini seorang alumni yang sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Kak Koko. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang kembali ke sekolah saya dulu ya dalam podcast kali ini. Ya, terima kasih Kakak sudah menyempatkan waktunya di tengah padatnya acara yang tentunya sedang dalam penelitian ya Kak? Iya. Ya, Kakak kan alumni di SMA 3 nih. Boleh diceritakan Kak pengalaman-pengalaman di SMA 3, hal-hal yang berkesan gitu? Baik, saya dulu sekolah di SMA 3 itu tahun 2008 ya, masuk kelas 10. Lulus tahun 2011, saya dari jurusan IPA ya. Dulu ruangan ini itu kelas saya, kelas 12 IPA. Dulu ada 3 kelas. Pengalaman ketika sekolah di SMA, kalau saya ingat-ingat kembali ya, memori masa muda ya, masa remaja saya di sini dulu kan. Saya itu nggak asli sini Mbak. Aslinya mana Kak? Aslinya saya kan dulu orang tua merantau di Bogor. Oh, jauh ya Kak? Terus waktu setelah SMP pindah di Purworejo dan memilih yang dekat dari rumah aja, sekolahnya di sini. Nah, pengalamannya banyak, teman ya, khususnya yang dari jurusan IPA ya, yang sampai sekarang aja tuh masih kontak-kontakan ya. Ya, komunikasinya masih komunikasi bagus. masih jalan. Dan jujur waktu SMA itu yang saya ikuti kegiatan ekstranya ya, itu MEF ya, dulu namanya Media Edukasi Fokus. Sekarang kayaknya udah berganti nama ya. Ya, sekarang jadi Semantigrafi Kak. Iya, jadi Semantigrafi. Dulu pembimbingnya Pak Anas, guru PPKN. Tadi ketemu juga waktu sebelum ke ruangan ini. Kemudian selain itu ya, saya juga sering ikut lomba gitu ya, dan kayaknya sebagian besar dari lomba yang pernah diikuti itu lomba-lomba di bidang akademik ya, kayak olimpiade gitu ya, lomba-lomba cerdas cermat gitu ya. Selain itu ya pasti belajar ya. Saya di IPA belajar khususnya IPA ya, dan kayaknya sih proporsi antara belajar dengan kegiatan ekstrakurikulernya masih banyak belajar ya, jujur saya gitu waktu SMA itu. Lebih suka belajarnya ya Kak? Iya. Padahal kalau menurut saya, dari saya pribadi nih Kak, kayak belajar tuh sekarang males-malesan gitu Kak. Kalau dari Kakak sendiri, adakah kiat-kiat tersendiri buat rajin belajar? Iya, kalau nggak belajar kita nggak akan tahu kan. Ya betul. Apalagi kalau Mbak Juwita sekarang di era banyaknya informasi dari sosial media, dari internet ya, dari YouTube, dari macam-macam. Semua itu informasi, dan itu nggak bisa kita pahami kalau kita tidak dipelajari dahulu. Sehingga nanti kalau tidak tidak paham, nanti kan akibat negatifnya seperti hoax gitu ya, informasi palsu itu malah yang kita terima. Nah, sebenarnya motivasi kenapa harus belajar ya, supaya kita bisa mengembangkan diri ya nanti ya. Sekarang apalagi ketika muda, jangan sia-siakan waktunya untuk hal-hal yang tidak positif gitu ya. Dan salah satu kegiatan positif adalah belajar gitu kan. Belajar baik itu akademik, non akademik itu kan belajar.
belajar bisa di mana-mana gitu. Dan saya itu orangnya selalu ingin mencoba hal baru ya. Nah, itu kan juga termasuk salah satu definisi dari belajar. Selalu upgrade diri gitu ya, Kak? Upgrade gitu ya. Tapi tentunya kalau belajar itu dari hal yang kita suka ya, Kak. Kalau Kakak biasanya kan itu olimpiade. Kalau olimpiadanya itu biasanya ikut apa, Kak? Mapel apa? Iya, dulu waktu SMP sebenarnya sudah ikut olimpiade ya. SMP itu kayaknya ikut olimpiade matematika, tapi nggak menang. Kemudian SMA itu ditunjuk sama dulu gurunya namanya Bu Tri Eni ya, guru biologi, sama Bu Trisni. Kayaknya sekarang udah di SMA lain. Ikut biologi, cuma kayaknya saya salah diambil mata pelajaran olimpiade itu karena nggak menang juga gitu. Dan saya kan kuliahnya ambil fisika gitu. Berarti waktu olimpiade itu belum sesuai dengan bakat dan minatnya gitu ya, Kak? Nggak tahu ya saya ya, ketika SMA itu kenapa kok milihnya biologi dan dipercayai guru untuk ikut itu gitu ya. Kebetulan juga mungkin nilai saya di mata pelajaran itu dulu optimal ya, jadi dipertimbangkan. Ya namanya bakat ya, itu dalam perjalanan berkembang, dan ternyata nasib saya itu di fisika bukan di biologi. Ya. Ya, hingga sekarang fisika itu menghantarkan Kakak hingga ke S3, jenjang S3 gitu ya, Kak? Iya. Dulu sempat kebayang nggak sih, Kak, bisa sampai S3 ini? Enggak, dulu bahkan kan sebelum ke UNY ya saya kan. Iya. Itu daftar selain UNY banyak banget gitu kan. Ya di kedinasan pernah. Ya namanya juga seiring perkembangan ya, kehidupan. Jadi maksudnya dapatnya peluang diterimanya di fisika gitu ya. Dan saya mungkin percaya mungkin ini jalan terbaik yang sudah Allah SWT itu yang berikan kepada saya gitu loh. Jadi saya ketika awal masuk kuliah ya udah bismillah, dijalani dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti ada jalan gitu loh. Nah, nggak kebayang dulu itu cuma ya udahlah S1 selesai kerja. Tapi ternyata setelah selesai S1 itu ada peluang beasiswa. Ya banyak nanti kalau kamu nanti kuliah itu, ketika kuliah banyak informasi peluang beasiswa itu bertebaran. Itu di sekarang apalagi ya, di grup WA, di YouTube, di sosmed. Ya, itu banyak banget informasi gitu ya, Kak? Ya, nah itu kan ada peluang itu, nyoba daftar kok lolos gitu kan. Ya, akhirnya S2 itu lulus tahun 2017 ya, S2. Dulu juga sambil nyambi lu kerja ngeles jadi guru privat ya, buat nambah beasiswa, sekalian juga nyari pengalaman kerja 2017 itu. Nah, terus daftar dosen, alhamdulillah langsung keterima. Jadi saya tuh 2015 lulus ya, nggak lama nganggur, dapat beasiswa S2 lanjut. 2015 sekolah lagi, 2000 kan S2 itu 2 tahun. Cepat banget ya, Kak, S2? Iya, S2 2 tahun, S1 kan 4 tahun. 2011 saya lulus SMA 2011, 2015 lulus S1. Nggak lama nganggur, terus lanjut pakai beasiswa 17 daftar kerja jadi dosen. Nah sampai sekarang ini. Iya, selalu ada aja peluangnya gitu ya, Kak? Ada, ya alhamdulillah sih, rezekinya tuh ada aja gitu. Ya, kalau dari beasiswanya sendiri itu dapat beasiswa apa, Kak?
S3 ini LPDP ya. LPDP nanti teman-teman bisa explore tentang LPDP itu apa, atau nanti linknya ada di deskripsi. LPDP Google aja lah. Itu dapat SPP ya, yang jelas SPP tiap semester. UKT ya istilahnya, uang kuliah tunggal kalau sekarang. Kemudian dapat uang saku tiap bulan. Wah, enak banget ya Kak. Iya. Lagi belajar gitu dapat gaji ibaratnya. Itu dari, bukan berarti saya emang kerja sebagai dosen terus dapat gaji, ya enggak. Itu kalian sebagai nggak kerja aja, misalkan S2 ya. Sekarang kayaknya udah ada S1 juga LPDP. S1 itu enggak dibayarkan uang kuliahnya, dikasih uang saku juga. Dan kayaknya besarnya itu bisa, kalau S1 ya bisa sampai 2 juta kayaknya tiap bulan. Kan lumayan buat selevel mahasiswa S1 ya. Itu udah sangat cukup lah ya buat mencukupi biaya hidup misalkan di Jogja itu kan murah lah ya, angkringan masih ada, burjo gitu kan. Yes. Ya gitu. Kalau kesibukannya nih Kak, jadi dosen di mana sih? Iya, saya kerja di jauh ya, nggak di Jawa, di luar Jawa, di Sulawesi Barat. Nama universitasnya Universitas Sulawesi Barat. Itu kampus baru di provinsi sana. Jadi dosen ya sama lah kayak guru lah. Pertama tugasnya apa? Mengajar, mendidik generasi bangsa. Masya Allah. Ya, membagikan ilmu, membagikan pengalaman, membagikan nasihat ya kepada anak didik. Itu jelas misi pertamanya adalah sesuai Undang-Undang Dasar ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pertama. Terus kemudian dosen itu selain ngajar juga mengembangkan ilmu gitu ya. Maksudnya mengembangkan ilmu karena ilmu yang ada sekarang itu harus terus kita kembangkan ya untuk peradaban manusia. Nah, caranya seperti apa? Caranya lewat penelitian, caranya lewat menulis buku ya, menulis karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal tingkat nasional ya sampai internasional gitu ya. Tentunya nggak mudah ya Kak untuk bisa menulis gitu, apalagi kalau karya-karya ilmiah itu ada aturan-aturan tersendiri yang baku gitu ya Kak, tidak bisa dirubah. Adakah kendala saat Kakak melakukan penelitian Kak? Iya, menulis itu bagian penting dari literasi ya. Jadi literasi itu bukan hanya bisa membaca, tetapi kan juga bisa menulis gitu kan ya. Padahal kita nggak bisa menulis tanpa membaca, makanya kedua hal itu saling berhubungan. Nah, ketika menulis ya kita harus banyak membaca. Nah, kesulitannya biasanya bagi penulis pemula itu bingung apa yang mau saya tulis. Ya betul. Kalau saya aja misalkan ada tugas untuk membuat karya ilmiah itu bingung. Yang pertama topiknya dulu Kak, dari topiknya aja udah bingung. Kayak apa yang harus kita teliti gitu kan. Ya. Nah, cara mengatasi itu ya browsing gitu kan. Cari informasi tentang topik yang kita sukai gitu kan. Ada masalah apa nih? Ya, di dalam topik yang dibahas di dalam buku, di dalam internet ya, sehingga yang mau kita tulis ini menarik buat dibaca gitu kan. Makanya hal pertama yang harus kita lakukan ketika mau menulis itu yang membaca gitu ya. Nah, setelah itu kan nanti mengumpulkan data kalau karya ilmiah ya, menganalisis data. Perbanyak literasi gitu ya Kak? Iya. Jangan kebanyakan sosmed.
apalagi TikTok itu kan nggak ada bacaan ya. Iya, malah bisa kemakan hoax ya Kak. Nah itu kan cuma nonton aja kan sekarang. Nah itu kan harus jadi pesan ini ya buat anak-anak sekarang ini ya, Gen Z ya. Iya, Gen Z. Kalau saya kan milenial itu kan. Ya, kalau selama kuliah tadi selain mungkin menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, ikut organisasi-organisasi nggak Kak? Kuliah S1 ya? Iya. Ya. Karena kuliah S1, S2, S3 itu beda ya teman-temannya. Yang paling berkesan S1. Nah, ketika S1 dulu selain akademik ya, saya juga mengikuti kegiatan non akademik. Itu mengikuti unit kegiatan mahasiswa ya. Seperti himpunan mahasiswa, mungkin itu seperti yang kalian jalani sekarang ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan di luar belajar di kelas gitu ya. Nah, itu nanti juga di situ ikut saya di situ mengurus di bidang penelitian gitu ya, penelitian karya ilmiah, akademik. Ya lagi-lagi saya di luar kelas tapi ngurusi akademik lagi gitu ya. Terus ikut lomba-lomba Sesuai gitu. dengan bakat dan minat lagi ya Kak? Iya gitu, dari dulu begitu. Ya. Kalau dari olimpiade tadi ya Kak kan ikut olimpiade apa yang paling berkesan Kak? Kayak eventnya atau mungkin ada teman-teman yang wah atau pengajaran yang Kakak rasa nggak akan Kakak dapat kalau Kakak nggak ikut itu? Iya, ya olimpiade kan salah satu jalan ya bagi siswa-siswi yang mau berprestasi. Tentu banyak selain olimpiade juga, cuma yang saya ikuti memang kebetulan dari bidang olimpiade. Dulu paling berkesan itu ketika waktu tingkat sarjana ya, itu juga ada di tingkat sarjana olimpiade fisikanya. Saya alhamdulillah sampai nasional di sana. Dulu itu nasionalnya tapi nggak keluar Jawa ya, masih di Jawa. Jadi tapi tetap kita bisa bertemu teman-teman dari semua universitas ya, dari ujung barat Indonesia, tengah sampai timur. Di sana kita berkompetisi dan itu sangat menantang banget sih, karena tingkat level fisikanya itu udah tinggi banget kelewatan banget ya. Iya, apalagi jenjangnya S1. Iya, jenjang S1 dan itu sangat sulit banget jujur, olimpiade yang sangat mutar otak, gimana ini caranya ngerjakan soal ini gitu. Ya. Dan di sana juga kan ketemu teman-teman ya dari berbagai universitas, ketemu juga dosen-dosen, guru-guru besar dari berbagai universitas ya, dari universitas yang top gitu ya. Dan itu masih terjaga silaturahminya sampai sekarang. Masih komunikasi terus ya Kak? Komunikasi ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman Kakak, adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SMA 3 agar bisa memanfaatkan dan mengambil peluang seperti Kakak dan tentunya mempersiapkan untuk kedepannya? Iya, jangan pernah telat untuk belajar ya. Setiap kita ya itu berhak untuk berproses. Meskipun mungkin kita sekarang merasa wah kita tidak berprestasi atau kita di sekolah kok biasa-biasa saja. Mungkin itu hanya perasaan kamu aja. Ya, ternyata terdapat kesempatan-kesempatan di luar sana yang belum pernah kamu coba gitu, dan jangan pernah takut mencoba gitu ya. Carilah hal ya yang kamu sukai, itu kamu geluti. Siapa tahu itu akan menjadi nasibmu di masa depan gitu kan. Misalkan sukanya bikin podcast, wah silakan dikembangkan bakatnya dalam jurnalistik gitu ya. Jadi pesan saya tetap
semangat ya, dan tetap kembangkan potensimu di bidang manapun, karena kita tidak akan pernah tahu ya, tadi yang saya ceritakan, di masa depan gitu kita akan menjadi apa. Mungkin yang duduk di sini masa depan akan menjadi misalkan jadi ahli komunikasi misalkan gitu, atau misalkan jadi reporter di TV nasional. Ya, amin. Iya kan? Ya, kita kan nggak tahu ya, Kak. Ya, atau bahkan nggak jadi reporter, malah jadi direktur atau CEO startup misalnya gitu kan. Nah, macam-macam kan. Oke. Terima kasih Kak untuk bincang-bincangnya hari Iya. ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita dan teman-teman yang menonton. Siap. Sekian. Terima kasih Kak Koko. Ya, terima kasih sama-sama. Tidak ada hal yang berat ketika kamu melakukan apa yang kamu sukai. Ambillah tiap peluang, karena peluang itu dapat menghantarkanmu dalam keberhasilan. Sampai jumpa di Semanti Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.